Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dicintai oleh pasangannya masing-masing. Yang dicintai oleh anak-anaknya kalau orang tua. Puji Tuhan. Saudara boleh gak lihat kiri kanan saudara sebentar aja. Katakan hari ini kamu berbeda banget. Kelihatannya beda banget memang. Kelihatannya beda banget. Oh my goodness. Wow. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara seperti Pastor Agus tadi udah sampaikan bahwa kita ini ada di 3 lokasi. Dan tadi pagi juga sempat saya lihat ada beberapa mobil yang akhirnya nggak jadi parkir di GSI Bethlehem, tapi keluar langsung jalan roda karena diarahkan langsung ke bagian South atau di Tunas Harapan. Karena kita memang ada di 3 lokasi, ada di North, di Belanova, di Sentul, dan ada di tempat ini. Namun bukan cuma itu saja saudara, tapi saya juga tadi terkejut karena Asyar katakan bahwa mereka masih perlu kursi. Jadi mau masuk ke kantor gereja bisa sofa yang mana dibawa katanya. Karena rupanya ada juga di lounge dan juga ada di bawah sekali lantai 1. Dan rupanya itu penuh semuanya. Dan saya nggak tahu bagaimana lagi kita harus punya gedung yang lebih besar kayaknya saudara. Well, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Amen. Dan saudara yang ada di Jordan Hall, saudara juga yang ada di Yerusalem Hall. Dan termasuk saudara yang ada di South atau yang ada di North, mungkin saat ini belum tersambung. Tapi kita semua ada sama-sama dalam hadirat Tuhan dan kita menikmati itu. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin menyambut terlebih dahulu kepada saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah GSI Bethlehem. Yang baru pertama kali, boleh lambaikan tangan saudara sebentar saja. Kami mau lihat, nanti Asyir yang di atas juga boleh lihat. Nanti di South, di Yerusalem, di Bethlehem atau di Jordan Hall juga bisa lihat. Yang baru pertama kali boleh lambaikan tangan saudara sebentar ya. Dan kami mau menyambut saudara. Ada di atas. Welcome. Ada di atas, yes. Ada di atas saudara, ada di atas. Nanti Asyir bisa tolong, bisa lihat. Ya, mungkin juga yang ada di lobby atau mungkin saudara yang ada di lantai 1 atau mungkin saudara ada di Jordan Hall atau saudara mungkin ada di Yerusalem Hall di lantai 4 sana. Kalau saudara baru pertama kali hadir di GSI Bethlehem, we would like to welcome you. Selamat datang. Tuhan Yesus berkati saudara dan kami percaya saudara mau tepuk tangan buat yang baru pertama kali datang. Betlehemers kasih sambutan buat saudara. Welcome. Dan kami senang bisa beribadah bersama dengan saudara khususnya di hari Natal pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan apakah kita sudah terkoneksi dengan... Sudah terkoneksi? Oke, puji Tuhan. Welcome juga, selamat datang juga kepada saudara yang ada di South dan juga saudara yang ada di North, GSIA Bethlehem. Kami percaya di sana juga ada hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap untuk dengar firman Tuhan? Sama-sama katakan, yes. Yes, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Bapa hambamu juga percaya bahwa Roh Kudus akan berfirman buat kami. Roh Kudus akan bicara buat kami. Setiap firman yang akan kami baca, biar itu menjadi rema buat kami. Setiap perenungan yang kami lakukan, biar itu juga akan memperkuat kami dan akan semakin membuat kami berkomitmen untuk bisa mengikut Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, tunjukkan kasih-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan semua yang siap untuk firman sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani. Dan semua yang ada di South, yang ada di North juga sama. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, puji Tuhan. Senang sekali lagi bisa merayakan Natal pada hari ini bersama dengan saudara semua, bersama dengan keluarga yang hadir. Kalau ada tamu-tamu, kalau ada jemaat mungkin yang dari luar kota, baru pulang ke Bogor, welcome home, pulang kampung. Puji Tuhan, senang bisa bersama-sama dengan saudara. Nah, hari ini saudara, tema Natal kita adalah This is Love. Inilah cinta itu. Cinta yang sebenarnya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena pada kenyataannya kita mengerti bahwa cinta di dalam dunia ini rasanya udah begitu distracted. Cinta dalam dunia ini udah begitu terkontaminasi karena dosa, saudara. Cinta dalam dunia ini rasanya udah seperti kayak cinta yang transaksional. Orang-orang mencintai, orang-orang mengasihi, segala sesuatu yang dilakukan dengan alasan cinta, tapi sebetulnya ujung-ujungnya adalah transaksional. Saya untungnya apa buat saya? Yang lebih mengherankan saudara, kalau saudara adalah pengikut TikTok yang setia, kalau saudara adalah pengikut mungkin saya nggak tahu ya, YouTube yang setia, saudara bisa lihat beberapa hari terakhir ini bagaimana orang lebih sayang kepada binatang daripada kepada binatang peliharaannya daripada kepada orang tuanya. Bagaimana belakangan-belakangan ini orang lebih mencintai uang daripada Tuhan.
Orang lebih mencintai pekerjaannya daripada keluarganya. Orang lebih mencintai bahkan mobilnya daripada anaknya. Kita udah sering dengar ceritanya saudara ya. Papanya lagi cuci mobil, terus anaknya mau ikutan karena cintanya sama bapaknya, dia mau bantu bapaknya. Lalu karena anaknya nggak ngerti, lalu bukan diambil spons untuk lap mobil, diambil sikat yang bergerigi untuk lap mobil. Nah, kita ngerti ya cerita itu, kita pernah dengar cerita itu. Lalu bapaknya marah luar biasa, lalu anaknya diambil tangannya, lalu dipukul pakai rotan sampai tangannya hancur, saudara. Papa lebih sayang sama mobil daripada anaknya. Nah ini kan bentuk cinta yang sebenarnya udah begitu terkontaminasi, saudara. Cinta yang udah begitu tidak pada tempatnya. Cinta yang begitu udah blur, udah gak jelas. Ini cintanya cinta apa sebetulnya? Sekali lagi segala sesuatu diukur dengan uang. Apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan ini? Apa yang saya dapatkan kalau saya mencintai kamu? Apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan pelayanan ini dan lain sebagainya? Apa yang saya dapatkan? Apa untungnya buat saya? Saudara, ketahuilah bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu itu dilakukan sebetulnya atas dasar cinta loh. Perusahaan yang paling laku belakangan ini adalah perusahaan skincare. Setuju apa enggak saudara? Coba deh. Ya, berapa hari yang lalu ada sahabat yang bilang sama saya, "Pastor, mukanya di masker. Nanti pastor jadi kinclong," katanya. Waduh, saya begini aja udah kinclong apalagi nanti digituin ya. Saya takut lebih banyak yang naksir nanti sama saya gitu. Istri ya udah cukup lah. Udah. Ngerti maksudnya ya? Jadi manusia mencintai dirinya sehingga mau merawat dirinya sedemikian rupa, itu kan cinta saudara. Kita mencintai diri kita. Coba perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau saudara ikutin ya, ada industri pakaian sekarang itu, waduh luar biasa. Sekarang nih heran loh saudara, heran ya. Yang celananya utuh disobekin, yang celananya sobek, dulu celananya sobek diutuhin gitu kan. Kalau sekarang celana utuh disobekin. Itu model yang luar biasa. Karena apa? Pengen kelihatan gaya kan. Pengen kelihatan funky. Pengen kelihatan bahwa saya ini modern gitu. Bahwa saya ini nggak FOMO gitu. Saya ini orang yang ngikutin zaman, ngikutin tren gitu. Jadi kita memperhatikan diri kita dan itu sebenarnya cinta saudara. Cuman cinta yang bukan yang sesungguhnya sebetulnya yang Tuhan maksudkan. Dan kalau di dunia ini semua didrive oleh kasih atau cinta, sekali lagi, semua industri yang ada dalam dunia ini sebetulnya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam bentuk apa? Supaya manusia jangan susah. Ya itu kan bentuk dari cinta sebetulnya, bentuk dari kasih. Makanya kasih, ya kan coba saudara, alam ini kasih udara buat kita. Betul apa enggak saudara? Itu sistem loh. Tahan napas saudara sebentar, 10 menit. Ya kan kita nggak dapat apa-apa, maka kita bisa mati saudara. Makanya itu dunia ini betul-betul dikelola atau dunia ini betul-betul didrive oleh yang namanya kasih saudara. Disadari atau tidak disadari, semua yang bergerak dalam dunia ini sebetulnya dasarnya adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakannya adalah Tuhan kasih. Jadi apa saja yang keluar dari dia, apa saja yang tercipta dari dia, semuanya itu bentuknya adalah kasih saudara. Tapi masalahnya sejak manusia jatuh dalam dosa, standar kasih dan kualitas kasih yang memang asalnya dari Tuhan itu menurun karena dosa. Itu justru terkontaminasi dan akhirnya jadi rusak, akhirnya jadi kotor, jadi akhirnya cinta itu jadi nggak bisa dibilang murni lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan sekarang kalau di keluarga kita saling mencintai tapi hubungannya transaksional. Dalam keluarga saling mencintai tapi kamu mesti ini dulu baru nanti saya kasih ini gitu. Saudara bisa bayangin ya, bagaimana hubungan suami dengan istri sekarang yang pada akhirnya hubungan yang gak bagus karena masalah keuangan misalnya. Lebih cinta sama uang daripada pasangannya. Bagaimana dengan masalah pekerjaan yang pasangannya selalu ditinggal-tinggal kemana dan gak pernah ada komunikasi apapun. Dan pada akhirnya lebih mencintai itu semua daripada pasangannya. Bagaimana dengan dunia hiburan sekarang? Bagaimana dengan semua yang ada di dalam dunia ini yang manusia di dalamnya yang mengerjakannya. Yang seharusnya dikerjakan out of love. Love-nya itu pure love. Cinta yang murni, cinta yang sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya saudara, karena cintanya sudah tergradasi atau cinta yang sudah mulai menurun kualitasnya. Cinta yang bahkan hancur kualitasnya. Maka apa saja yang dilakukan oleh manusia yang katanya cinta, tapi sebenarnya gak cinta. Kalau saudara lihat bagaimana dunia digerakkan oleh kualitas ini seperti air ya saudara, seperti air. Semua air sama bentuknya cair. Tapi enggak semua
Air disebut dengan air murni. Kalau saudara haus, saudara akan minum air yang murni. Dan saya mengucap syukur saya disiapin air yang murni seperti ini. Jadi kalau saya haus saya akan minum karena saya percaya ini air yang murni. Kepenuhan. Saya percaya ini air yang murni, enak banget. Tapi saudara bayangkan sekarang kalau ada yang bawain saya, terus dia bilang, "Hei pastor, saya baru dari WC, ini ada cairan yang bisa diminum. Pastor minum ini." Terus ada sedikit kuning-kuning, ada sedikit. Menurut saudara, itu air bukan? Air. Tapi bukan air yang murni lagi yang bisa kita minum, betul apa enggak saudara? Demikian juga dengan cinta. Ada banyak orang bilang ini cinta. Cinta sana, cinta sini, cinta sana, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu bukan cinta yang murni, bukan cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang seharusnya ada di tempat yang benar. Cinta yang di tempat yang salah. Saudara, Alkitab mencatat ada begitu banyak kesusahan dalam dunia ini terjadi karena cinta manusia itu sudah terkontaminasi. Manusia udah gak menghormati orang tuanya. Udah gak peduli sama agama. Bagaimana dengan kisah dalam kitab Roma kalau dikatakan di sana bahwa laki-laki meninggalkan persubuhan dengan istri yang seharusnya dengan istrinya, tetapi justru meninggalkan persubuhan yang suci itu melakukannya dengan laki-laki atas nama cinta. Saya pernah sampaikan bahwa ketika saya ada di Amerika pada saat itu ada parade, saudara, ada parade rainbow. Ya, saya nggak mencoba untuk mengolok-olok, saudara, tapi perhatikan baik-baik. Mereka menamakan semuanya atas nama cinta katanya. Kami mencintai, bebas untuk mencintai karena Tuhan juga Tuhan yang mencintai gitu. Tapi heran ketika ada kebenaran disampaikan, mereka membenci orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi atas nama cinta mereka lakukan semua apa yang mereka mau, saudara. Jadi artinya air nggak semua murni, kalaupun dia bentuknya air. Cinta nggak semuanya murni, kalaupun bentuknya katanya cinta. Sudah bersama dengan saya? Makanya kenapa this is love itu harus kembali kepada gereja. This is love harus kembali kepada diri kita, kepada umat Tuhan. Supaya kita bisa ngerti mana yang harusnya saya cintai dengan cara yang benar. Seharusnya ini adalah cinta yang benar dan ini adalah cinta yang gak benar. Dan kalau ini adalah cinta yang gak benar walaupun atas nama cinta, saya gak boleh lakukan itu. Karena itu ujungnya pasti akan merusak. Nah saya mau ajak saudara, bagaimana Tuhan dengan begitu besar cintanya akan dunia ini. Tadi kita udah nyanyikan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, catat baik-baik. Percaya kepada perkataannya, percaya kepada pribadinya, percaya kepada apa yang dia perbuat, percaya akan janji-janjinya, percaya akan masa depan yang disediakan buat kita, percaya akan pimpinannya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah yang jadi masalah sekarang adalah ada begitu banyak orang sekarang udah gak percaya kepada kasih yang sesungguhnya. Udah gak percaya kepada kasih yang menyediakan masa depan. Udah gak percaya kepada kasih yang menyediakan janji dan tuntunannya buat kita. Udah gak percaya kepada kasih itu yang adalah Allah sendiri. Karena gak percaya maka manusia jadi binasa. Saya ingin ceritakan kepada saudara perjalanannya. Bagaimana perjalanan manusia jadi binasa karena tidak percaya kepada Tuhan. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sebetulnya. Walaupun dia tahu, nih saudara perhatikan ya. Walaupun Tuhan Yesus tahu kalau dia datang ke dalam dunia ini. Mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dosa. Dia tahu waktu dia datang ke dalam dunia ini. Dia pasti akan dilukai. Dia tahu itu. Yesus tahu waktu dia datang ke dalam dunia ini. Pasti dia akan ditolak sama orang. Ada orang-orang yang tolak dia. Dia tahu bahwa pada saat dia datang ke dunia ini dia mau mencintai manusia. Tapi manusia menolak cintanya. Manusia gak mau terima dia apa adanya. Manusia gak mau terima siapa kamu gitu. Kamu bilang-bilang nabi, kamu bilang-bilang anak Allah apalagi. Orang coba untuk lemparin dia batu. Coba untuk dibunuh. Dan Yesus tahu bahwa kedatangan dalam dunia ini dia pasti akan disiksa dan dia pasti akan disakiti. Dia pasti akan dihianati. Dia pasti akan ditolak. Dia pasti akan dihukum. Dia pasti akan mati di atas kayu salib. Yesus tahu itu. Kebesaran kasihnya adalah walaupun dia tahu dia ditolak, dia tetap mengasihi. Walaupun dia tahu bahwa dia akan dihina, dia tetap mengasihi. Itu kebesaran kasih Tuhan. Namun gak gampang buat kita saudara. Untuk bisa mengikuti kasih yang seperti ini. Namun, jangan stop dulu sampai di situ saudara. Namun Tuhan mau ajar kita untuk punya kebesaran kasih yang sesungguhnya seperti kasih Bapa kepada dunia ini. Kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini dan kepada manusia. Kebesaran kasihnya itu ditunjukkan ketika dia mengutus Yesus anaknya yang menjadi manusia.
menjadi manusia ke dalam dunia ini. Nah, sekarang perhatikan nih baik-baik saudara. Apa tujuannya Yesus? Kalau tadi saya katakan itu bukti kebesarannya. Sekarang apa tujuannya Yesus datang dalam dunia ini? Ada beberapa indikasi, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari Alkitab sendiri. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Apa alasannya saudara? Kita udah sering dengar, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya tujuannya itu. Supaya yang terhilang itu jangan terus hidup terhilang. Keluar dari kasih karunia Tuhan. Saya pernah khotbahkan di khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Karena keluar dari kasih karunia Allah artinya kamu hidup dalam kutuk. Kamu hidup jauh dari Tuhan, itu kebinasaan. Tuhan datang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mencari, dapatkan, dia selamatkan, dia masuk lagi. Dia bawa lagi kita kembali masuk ke dalam kasih karunia keselamatannya. Gak perlu hidup dalam kutuk, tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Saya berharap saudara di North dan di South juga sudah bersama dengan saya. Saudara di Jordan Hall, saudara yang ada di Bethlehem Hall, dan saudara yang ada di lobby dimanapun overflow saudara. Saya berharap sudah bersama dengan saya. Tapi salah satu kedatangan Yesus yang jarang dibahas saudara. Dan saya mau kita bahas ini sama-sama berkenaan dengan tema kita kasih karunia dan tema kita dengan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ini sangat-sangat penting buat kita untuk mengerti kembali kepada this is the real love. This is love. Matius 5 ayat yang ke-17 katakan gini. Salah satu alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Atau kitab para nabi. Bukan ditiadakan. Tapi aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk menggenapinya. Hukum yang digenapi oleh Tuhan. Hukum yang digenapi oleh Yesus. Hukum agama semuanya bagus. Agama apapun, semua hukumnya bagus. Termasuk hukum Taurat. Yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dan itu sendiri sebetulnya yang disediakan oleh Tuhan. Untuk manusia hidup di dalamnya. Nggak ada yang salah dengan hukum agama. Nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakannya. Tapi Yesus datang adalah untuk menggenapinya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Aturan dan hukum sebetulnya adalah indikator cinta seseorang kepada pemberi aturan, kepada dirinya sendiri, dan kepada sesamanya. Saya mau saudara catat ini baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Yang bersama dengan saya katakan amin. Rada redang hari ini ya. Karena mungkin kita penuh kali ya saudara. Perhatikan, aturan dan hukum yang ada, itu sebetulnya adalah salah satu indikator atau bentuk dari cinta manusia kepada pemberi aturan, kepada dirinya sendiri, dan kepada sesamanya. Sudah perhatikan ini baik-baik. Ada lampu merah. Lampu merah aturan bukan? Siapa yang bilang kalau lampunya merah, jalan gitu? Siapa yang bilang? Gak ada ya. Setuju gak? Lampu merah, berhenti. Setuju? Gak ada orang nih kayak ini. Lampu merah stop apa jalan? Cak Lontong bilang gini, heran lampu merah ditungguin katanya. Begitu lampunya hijau, ya dia pergi katanya. Ngapain lampu merah ditungguin? Nah sudah maksudnya gini loh. Lampu merah dibuat, aturan ini dibuat, hukum ini dibuat. Sebetulnya adalah untuk melindungi manusia. Untuk melindungi masyarakat, betul apa enggak? Yang berlalu lintas. Ada hukumnya, ada aturannya. Dengan saya mentaati lampu merah, sebetulnya saya sedang menghormati pembuat aturan itu. Saya menghormati pemerintah yang membuat aturan atau siapapun, pihak kepolisian atau pihak DLJ, siapapun yang membuat aturan itu, saya menghormatinya. Ini tanda bahwa saya dilindungin, jangan sampai saya mengalami kecelakaan. Ada lampu merah, saya ikutin. Tanda saya menghormati dan saya mencintai, saya menghargai yang membuat aturan. Yang kedua, saya itu bukti juga indikator bahwa saya juga mencintai diri saya sendiri. Karena waktu saya lampu merah, wah sikat aja, jalan aja. Artinya saya nggak sayang sama diri saya. Ketika lampu merah saya jalan terus, truk tronton datang, jeger, mati saya. Betul apa enggak? Yang bersama dengan saya katakan amin. Jadi bukti bahwa saya menghormati pembuat aturan, bukti bahwa saya mencintai diri saya. Dan yang ketiga, bukti bahwa saya mencintai orang yang ada di sekeliling saya. Kalau saya bawa keluarga saya terus saya langgar lalu lintas lampu merah, bukan cuma saya yang mati,
Bukan cuma saya akan celaka, keluarga saya bisa celaka. Dengan melanggar peraturan artinya saya sedang apa? Mengatakan saya tidak cinta pembuat aturan, saya tidak cinta kepada diri saya, dan saya tidak cinta kepada sesama saya. Agak sepi hari ini. Sudah ngerti maksud saya? Jadi aturan dan hukum itu adalah untuk membatasi, untuk menjaga, dan untuk melindungi manusia. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita jalan di jalan tol, kendaraan mobil jalan tol, gitu kan. Pertanyaannya gini, kenapa mesti ada pembatas jalan antara jalur sana sama jalur dari sana ke sini? Kenapa harus ada pembatas jalan? Kenapa mesti dibatasi? Saudara nggak ngerti juga apa yang saya ngomongin kayaknya. Kenapa harus ada, nih, saudara punya ATM ya, karena saudara punya ATM ya. Kalau saudara ambil uang, dibatasi. 1 juta hari ini contoh ya, saudara ada yang 100 juta, saya ngambil 1 hari nggak apa-apa. Tapi ada satu ATM yang bilang gini, begitu kita pakai itu sekali, batasnya cuma 1 juta. Dibatasi 1 juta, kenapa saudara? Saudara ngerti maksud saya? Yang ngerti katakan amin. Yang di atas sama-sama dengan saya? Pembatasan diadakan, pembatasan dilakukan, batasan-batasan dilakukan, itu adalah tanda bahwa kita dilindungi. Kenapa saya mesti dibatasin? Makan apa aja saya boleh dong. Uang-uang gua, mulut-mulut gua, perut-perut gua. Tapi kenapa dibatasin? Jangan lebih-lebih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Tapi kita berontak. Allah Tuhan pelit. Bilang aja gak mau ngasih. Gitu. Disuruh secukupnya. Tapi kenapa dibatasin? Ada batasan makanan. Ada batasan waktu orang tua. Batasin anaknya. Pokoknya jam 10 udah mesti pulang ke rumah. Jangan lewat dari jam 10 malam. Anak-anak bilang kenapa? Saya kan masih sehat. Saya kan masih belum ngantuk. Saya masih bisa main sama teman dan lain sebagainya. Kenapa mesti ada pembatasan-pembatasan? Pergaulan mesti dibatasi. Pernikahan ada batasan-batasan. Keuangan ada batasan-batasan. Itu namanya boundaries. Kalau kita nggak setting our boundaries, maka kita akan keluar dari boundary, hidup kita jadi akan susah. Orang yang keluar dari boundaries, orang yang keluar dari batasan yang diberikan oleh Tuhan maupun masyarakat di dalam pemerintahan tertentu, maka orang itu sebenarnya sedang mencari susah dirinya sendiri. Orang yang keluar dari batasannya Tuhan, itu sebenarnya sedang mencari kematiannya. Makanya batasan, aturan, hukum, itu menjadi begitu penting untuk melindungi kita, saudara. Bagaimana jika batasan-batasan itu kita langgar? Pasti akan ada kerugian. Bagaimana kalau kita langgar? Paling jauhnya adalah kematian dan kehancuran. Saya mau masuk lebih dalam lagi mas saudara. Allah telah memperlihatkan cintanya kepada dunia sejak awal. Dia menciptakan dunia ini dengan begitu excellent, dengan begitu indah, dengan begitu hebat, dengan begitu bagus, sungguh amat baik katanya. Setiap kali penciptaan, sungguh amat baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Saudara lihat dunia kita ini sebetulnya udah seperti sorga kalau dikelola dengan kasih yang benar. Semua posisi apapun saudara, dalam dunia ini kalau dikelola dengan cinta yang benar, pasti ada damai sejahtera. Dikelola dengan cinta yang benar, pasti akan ada keuntungan. Dikelola dengan cinta yang sesungguhnya, dengan kasih yang sesungguhnya, dengan passion yang sesungguhnya. Apapun termasuk pelayanan dalam gereja. Kalau dilakukan dengan passion yang benar, semua mendatangkan kebaikan. Tapi kalau udah mulai dilakukan dengan cinta yang terkorup, cinta yang terkorupsi, cinta yang sudah terkontaminasi dengan semua iri hati, jengkel, kemarahan dan lain sebagainya. Maka apapun yang dilakukan, walaupun dia bilang katanya, saya mencintai pekerjaan Tuhan, saya mencintai pekerjaan saya mencintai bisnis saya mencintai orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kalaupun dia bilang cinta, sebetulnya itu bukannya cinta, itu hanya nafsu atau hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Kasih yang udah terkorupsi, saudara. Nah ketika Allah menciptakan dunia ini, dia ciptakan dengan sempurna, sungguh amat baik. Lalu dia ciptakanlah manusia. Lihat sudah manusia diciptakan terakhir. Di awal-awal dia rapihin semua dunia ini, bumi ini. Lalu dia ciptakan manusia, dia tempatkan manusia in one spot on earth. Ada satu tempat aja yang namanya taman di Eden. Jadi makanya namanya Taman Eden.
Tempatnya namanya Eden, lalu Tuhan bikin sebuah taman di sana. Dan ketika Tuhan bikin taman di sana, semuanya udah ada, semuanya udah bagus, semuanya udah tersedia. Dan manusia ditaruh di situ sama Tuhan dalam bentuk sebagai pengelola. Sebagai orang yang harus mengelola segala sesuatu di situ. Dengan apa? Gambar dan rupanya Allah. Dengan karakternya Allah, dengan kasihnya Allah, dengan hikmatnya Allah. Semua penuh tuh. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Jadi manusia ditempatkan di situ seperti Allah sebetulnya. Mengelola taman yang ada di Eden. Sudah perhatikan Kejadian 2 ayat yang ke-9. Bilang begini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan. Sudah lihat ya yang saya garis hitam atau yang saya hitamkan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk apa? Dimakan buahnya. Satu apa banyak, saudara? Banyak, berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan dia juga ciptakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini menarik, saudara. Karena ada banyak orang yang tanya sama saya, kalau Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa karena makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kenapa Tuhan taruh itu di situ? Kenapa Tuhan ciptakan itu di situ? Kan Tuhan udah tahu nanti manusia akan jatuh dalam dosa. Kan Tuhan tahu nanti manusia akan ambil itu, makan itu dan akhirnya jauh dari Tuhan. Jahat Tuhan. Gitu. Ada orang yang bilang begitu loh, saudara. Dan ada orang yang tanya seperti itu. Saya juga bingung ngejawabnya. Karena saya juga bertanya hal yang sama. Kenapa Tuhan? Cuman masalahnya saya gak berani sama Tuhan, orang ini cukup berani sama Tuhan. Tapi dua-duanya disayang sama Tuhan. Ya pertanyaannya adalah kenapa Tuhan ciptakan pohon itu kalau Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Saya perhatikan ya, semua pohon dalam taman itu diciptakan menarik, baik untuk dimakan buahnya. Nah bayangkan kalau ada 100 pohon aja, saya yakin lebih. Kalau ada 100 pohon, berarti 100 pohon itu menarik semuanya. Dan buahnya bisa dimakan, baik untuk dimakan. 100 sudah. Namun kenapa waktu Tuhan taruh ada satu yang menarik dan buahnya juga sangat baik untuk dimakan. Tapi Tuhan bilang yang ini satu gak boleh. Semua yang lain boleh ya, tapi yang satu ini gak boleh. Kenapa? Semuanya menarik, semuanya baik untuk dimakan. Tapi ada satu yang gak boleh. Kenapa itu dikecualikan? Kenapa gak boleh dimakan buahnya? Nah ini yang dimaksudkan dengan peraturan, saudara. Ini yang dimaksudkan dengan boundaries. Ini yang dimaksudkan dengan satu kondisi di mana manusia harus memilih. Ini yang diizinkan Tuhan, ini gak diizinkan Tuhan. Sekali lagi. Manusia diperhadapkan dengan satu pilihan, satu tantangan untuk menunjukkan apakah dia taat dan cinta Tuhan atau enggak. Yang lainnya boleh, dia bisa sikat, dia bisa makan, dia bisa gunakan semua karena udah diperbolehkan oleh Tuhan. Tapi yang satu ini jangan. Kenapa? Untuk membuktikan, saya kasih kuat buat saudara ya. Kasih tidak menjadi sempurna jika tidak ada tantangan yang harus dilewati untuk membuktikan kasih itu. Kasih tidak akan jadi sempurna jika tidak ada tantangan yang harus dilewati untuk membuktikan kasih itu. Mari saya jelaskan buat saudara. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu sangat menarik dan baik kelihatannya untuk dimakan buahnya. Tapi pohon yang lain juga sama, menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Tapi kenapa harus yang satu ini dilarang? Karena ini dia. Perhatikan baik-baik. Tangkap ini baik-baik, saudara. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini sebetulnya adalah indikator atau alat ukur seberapa besar cinta manusia kepada sang pemberi aturan. Ini adalah indikator dari seberapa rela manusia untuk mentaati dan mencintai serta menghormati sang pembuat aturan itu. Yang kedua, ini juga indikator seberapa besar cinta manusia kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa saya bilang itu, saudara? Karena Alkitab jelas berkata, Kejadian 2
Ayat yang ke-16-17 bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ada lampu merah yang Tuhan bikin. Ada lampu merah. Ada saatnya di mana kamu gak boleh langgar. Tapi begitu lampu hijau, bebas kamu jalan. Tapi yang ini satu, jangan kamu langgar. Sebab pada hari engkau melanggarnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dengan kata lain manusia tahu, manusia dengar. Tuhan ini sahabat saya, Tuhan ini konco saya, Tuhan ini my Lord, He is my God. Dia adalah Allah yang saya cintai, Dia adalah sahabat terdekat saya selama di taman ini. Berdua terus setiap hari sama Tuhan. Begitu dikasih penolong jadi bertiga. Mengucap syukur, dia baik, dia setia, saya tahu dia, saya kenal dia. Lalu dia buat satu aturan ini, setuju, setuju. Lalu ketika Tuhan bilang, jangan dilanggar ya, waktu kamu langgar, kamu pasti mati. Saya tahu waktu saya langgar, saya mati. Udah gak usah diterjemahkan, mati itu bahasanya apa? Bahasa Ibraninya atau apanya. Semua mati ya mati. Udah jangan dibahas, mati ya mati. Ngerti gak sih si Adam kata mati? Oh waktu itu kan belum ada yang mati. Ngerti, oh ngobrol sama Tuhan tiap hari. Pasti ngerti, waktu dia makan dia pasti mati. Dan apa yang terjadi? Ketika manusia dicobai untuk ambil yang dilarang sama Tuhan, sebetulnya manusia tahu. Waktu saya ambil dan saya makan ini, saya sedang berkata, gue gak percaya lagi sama lu. Saya gak percaya lagi sama Tuhan. Saya gak percaya sama perkataannya bahwa saya akan mati. Saya gak percaya sama dia, bahwa jangan-jangan dia lagi licik sama saya ini. Saya gak percaya, kenapa memang kalau saya makan ini kan semua juga menarik sama. Kenapa harus dibedakan yang satu ini? Boleh dong saya makan, udah gak percaya lagi sama dia. Tandanya saya udah gak perlu dia. Saya udah gak mencintai dia lagi. Saya udah gak akan hargain dia lagi. Saya akan lakukan apa yang saya mau. Dan yang kedua, waktu saya makan ini saya tahu dia bilang, saya akan mati. It doesn't matter. Karena apa? Ini lebih enak daripada kematian. Ini lebih enak daripada kehancuran. Ini lebih bagus daripada apa yang akan saya alami nanti. Kerusakan yang saya alami, bodoh amat. Artinya apa? Dia sedang bilang begini, gue juga gak peduli sama diri gue sendiri. Saya gak peduli sama keadaan saya. Saya gak peduli sama kondisi kerohanian saya, hubungan saya sama Tuhan. Saya udah gak peduli. Mau mati kayak, mau hidup kayak, yang penting ini enak. Sudah bersama dengan saya? Dan yang terakhir sudah, dia juga lagi bilang begini, gue gak peduli sama istri, gue gak peduli sama anak-anak, bodoh amat, makan kita berdua, mati kita berdua, jangan gue sendirian. Mati ngajak-ngajak saudara. Makan artinya apa? Udah gak cinta lagi sebenarnya untuk keselamatan keluarganya, udah gak cinta lagi kepada siapapun. Saudara perhatikan baik-baik. Oh Tuhan bicara kuat banget nih sama saya hari ini. Kita tahu kalau itu dosa. Memang nikmat, memang menarik. Memang kayaknya enak banget ya. Gue suka banget sama ini gitu. Tapi Tuhan udah bilang loh, jangan sentuh itu. Itu bukan milikmu. Makanya kenapa Tuhan kasih 10 hukum Taurat kepada manusia. Supaya manusia kembali lagi kepada aturan yang benar. Karena hidupnya udah ngaco-ngaco semuanya. Nih dibatasin lagi sama Tuhan dengan 10 hukum Taurat. Aturan manusia yang Tuhan berikan kepada manusia. Aturan untuk manusia yang Tuhan berikan. Hukum Taurat. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan menyembah apapun. Yang menyerupai apapun. Pokoknya jangan bikin-bikin yang kayak begituan lah. Udah hormati hari Sabat. Hormati. Itu tanda bahwa Tuhan lagi mau kita istirahat. Jangan kerja melulu, nyari uang melulu tapi gak pernah istirahat. Itu ngerusak dirimu sendiri nanti. Tuhan udah kasih itu semua saudara. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan apalagi berdosa. Jangan mengingini apa yang orang lain punya. Itu milik orang. Jangan diambil. Nah, kalau Tuhan udah kasih aturan ini dan kita percaya kepada Tuhan yang baik, yang memberi aturan itu kepada kita untuk melindungi dan menjaga kita, maka ketika kita langgar itu sebenarnya kita sedang bilang gini, I don't care. Saya gak peduli, yang penting saya suka. Itu bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan dan bentuk kita tuh udah gak mengasihi Tuhan lagi. Kita udah gak sayang lagi sama Tuhan. Sebagai pemberi peraturan. Yang sebetulnya aturan adalah melindungi dan menjaga kita. Dan yang kedua, saya juga lagi bilang bahwa I don't care with myself.
Saya udah gak peduli sama diri saya udah gak peduli lagi sama masa depan saya udah gak peduli lagi sama semuanya. Yang penting saya dapetin apa yang saya mau dan itu menyukakan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia gak peduli sama keluarganya. Apa akibatnya buat keluarganya? Apa akibat orang yang korupsi, saudara? Buat dirinya. Rompi orange. Dia gak peduli. Yang penting saya dapetin. Tapi apa akibatnya sama anak-anaknya waktu di sekolah? Ih, anak koruptor tuh. Sudah hancur gak hati anak-anak? Yang bersama dengan saya katakan amin. Ada tulisan di atas. Saya gak sedang menyinggung siapapun. Dan saya tidak sedang melarang apapun. Tapi kalau ada tulisan di atas, silakan kasih lihat. Kan hak saudara untuk memilih. Tapi kalau pemerintah aja udah bilang begini, dokter bilang kayak begini, dan ini kan gak sembarangan ditulis nih. Merokok, baca yuk sama-sama yuk, khususnya ngerokok, baca sama-sama. Sorry, nggak sorry. Bukan itu maksud saya nggak sedang menyindir saudara, saya nggak sedang ngapain. Nggak, cuman ini aja saudara, kan ada aturan ya kan, ada peringatan, ini peringatan. Baca 1, 2, 3. Dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan tahu gak? Percaya gak? Tapi kenapa masih? Kalau saya tahu ini menyebabkan impotensi buat saya, dan saya terusin aja, bodo amat, gue masih hebat, gue masih bisa. Tapi pada saat impoten gitu, siapa yang rugi? Kalau kena serangan jantung, siapa yang rugi? Oh biarin dia yang mati, dia yang rokok kok. Loh kasihan anaknya masih kecil. Sudah ngerti maksud saya? Jadi aturan hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar. Nah cuman yang jadi masalahnya adalah saudara, orang udah gak percaya lagi kepada perkataan Tuhan. Orang udah gak mau tahu lagi sama Tuhan. Orang udah gak peduli sama aturan-aturan yang ada. Dan dia juga udah gak mencintai dirinya sendiri sebetulnya. Dia cuman mencintai diri. Mengasihani diri. Oh kasihan dong, gua kan pengen, sebutin sudah apa. Oh, gua kan pengen makan ini, gua kan pengen kerjain ini, gua kan pengen bikin ini, gua pengen ini segala macam. Pengen gitu. Untuk memuaskan dagingnya aja. Tapi sebetulnya itu jelas Tuhan bilang, jangan disentuh. Karena pada saat kamu menyentuh, bahkan engkau memakannya, maka engkau pasti you surely die. Engkau pasti mati gitu. Udah gak percaya sama perkataan Tuhan itu. Jadi cinta manusia itu hanya semata-mata buat dirinya sendiri aja. Buat kepentingannya sendiri. Tapi sebetulnya itu merugikan dirinya. Merugikan orang lain yang ada sekitarnya. Bagaimana mungkin bisa menyayangi manusia, sesamanya manusia, kalau dia sendiri gak sayang sama dirinya. Makanya Alkitab katakan begini saudara. Bumi ini udah rusak. Norma-norma semua udah pada rusak nih. Karena Matius 24 ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini bisa terjadi dalam keluarga kita, ini bisa terjadi dalam gereja kita, ini bisa terjadi dalam komunitas kita, dalam life group kita mungkin. Ini bisa terjadi di mana aja saudara, dalam pelayanan, bahkan dalam pelayanan keagamaan. Ini bisa terjadi kasih yang menjadi dingin. Karena banyaknya kedurhakaan, bertambahnya kedurhakaan. Karena orang udah gak mau lagi ikutin firman Tuhan karena udah gak percaya lagi sama perkataan Tuhan. Kalaupun dia bilang aku cinta Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tapi selama dia melanggar apa yang Tuhan katakan, sebetulnya dia sedang katakan aku udah gak cinta sama Tuhan. Aku cuma cinta sama diriku sendiri. Dan aku udah gak peduli lagi sama kesehatanku, aku udah gak peduli lagi sama damai sejahtera yang ada dalam hatiku. Aku udah gak peduli lagi, yang penting aku marah gitu. Yang penting aku kecewa, yang penting aku tersinggung. Yang penting aku sakit hati. Pertahankan saja itu saudara. Nah sebenarnya saudara lagi bilang bahwa gue udah gak peduli sama diri gue. Saya udah gak peduli sama diri saya. Terserah. Yang penting kalau saya mati, istri saya ikut mati. Keluarga saya ikut mati. Semua orang ikut mati. Gak peduli. Yang penting semua orang tersakiti seperti saya tersakiti. Loh itu kan jadi gak mengasihi saudara. Sudah bersama dengan saya? Tolek teman sebelahnya jangan tidur.
Nah makanya saudara, ini saya tutup, saya selesai, waktu saya tinggal sedikit. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 bilang gini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Enggak ada yang salah dengan hukum ini. Ini hukum yang benar. Ini adalah rangkuman kalau hukum Taurat itu dipereset habis, tinggal dua ini yang keluar saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu gak salah. Tapi yang menjadi masalah adalah pertanyaannya, ini hukum Taurat. Dan manusia cenderungnya melanggar hukum. Karena apa? Pelanggaran terhadap Tuhan. Karena apa? Hilang cinta kepada Tuhan. Hilang kepercayaan kepada Tuhan. Hilang juga cinta kepada dirinya dalam hal yang benar. Pertanyaannya, mungkinkah manusia berhasil mengasihi Allah dengan segenap hatinya? Sementara hatinya cenderung berbuat dosa. Dengan segenap jiwanya, sementara jiwanya sering lemah dan goyah. Dengan segenap akal budinya, sementara akal budinya menyimpang dari kebenaran. Bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, sementara dirinya itu egois. Orang egois gak mungkin bisa mengasihi orang lain. Paulus katakan, saudara, Roma 7 ayat 21 sampai 25, saya bacakan dengan cepat ya. Demikian aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik sesuai dengan hukum, tapi yang jahat ada dalam padaku. Sebab dalam batinku aku suka hukum Allah, aku suka. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang mampu membebaskan saya. Dia yang mampu menolong saya. Dia yang mampu untuk memampukan saya pada akhirnya untuk bisa melakukan hukumnya Allah. Untuk bisa menjalani apa yang Tuhan mau sambil saya mengasihi dia dan percaya kepada dia. Mengasihi diri saya sendiri dengan apa yang saya percaya dari dia. Dan mengasihi sesama saya seperti saya dapatkan kasih dalam diri saya untuk mengasihi orang lain. Itu yang akan terjadi di dalam Yesus Kristus, saudara. Kalau enggak kita enggak mungkin bisa. Saya enggak mungkin bisa mengasihi istri saya enggak mungkin bisa mengasihi anak-anak saya dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Kalau sementara saya sendiri masih berontak terhadap Tuhan. Saya sendiri masih enggak mau mencintai diri saya sebagaimana yang Tuhan katakan. Makanya hukum Taurat itu udah enggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia yang masih berontak kepada Tuhan. Hukum itu bagus. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukumnya. Aku datang untuk menggenapi hukum yang tadinya dibilang oleh manusia. Nggak mungkin saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya karena rusaknya saya. Jangan salah, Tuhan datang untuk menggenapinya. Yesus datang supaya kita dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan. Itu hukum kasih karunia. Hukum kasih itu datang. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 katakan, inilah kasih itu. Saya mau saudara kita baca bersama-sama ya. Dimanapun saudara ada saat ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Manusia gak mungkin bisa melakukan perintah karena kecenderungannya untuk melanggar perintah. Manusia gak mungkin bisa mentaati aturan-aturan karena kecenderungannya adalah melanggar aturan. Dan intinya adalah udah gak percaya sama Tuhan ya, yang membuat aturan, udah gak percaya kepada manusia yang membuat aturan, yang seharusnya dilaksanakan, udah gak percaya lagi untuk mengasihi dirinya sendiri dan udah gak percaya lagi untuk bisa mengasihi orang lain. Manusia butuh menerima satu kasih yang baru, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu kasih Bapa. Inilah kasih itu katanya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Percuma kita belajar mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kasih kita sendiri karena kenyataannya kita cenderung berbuat dosa. Kita cenderung untuk melanggar. Kita cenderung untuk melakukan apa yang saya suka, bukan apa yang Tuhan suka. Kita cenderung untuk itu. Tapi kasih yang sebenarnya adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, Yesus datang karena begitu besar kasihnya buat kita. Dia gak mau kita melakukan hukum hanya semata-mata. Karena kita takut dihukum.
Tuhan gak mau kita melakukan ketaatan kepada dia hanya semata-mata supaya kita mendapatkan berkatnya. Tuhan gak mau kita melakukan aturan-aturan Tuhan yang semata-mata karena, jangan sampai gue nanti masuk neraka gitu. Enggak, itu ketakutan semua saudara. Itu adalah pemberontakan yang dalam kita. Makanya jangan heran ada banyak orang jadi munafik. Karena mencoba untuk kelihatan baik padahal sebetulnya di dalamnya dia mau berontak saudara. Tapi beda kalau Tuhan terlebih dahulu yang datang sama kita. You gak mungkin bisa mengasihi aku. Gak mungkin bisa mengasihi dirimu sendiri karena engkau sudah hancur. Tapi aku datang kepadamu hari ini. Aku mau ampunin dosamu. Aku mau selesai dengan hubungan yang rusak ini. Aku mau rekonsiliasi. Dan itu dimulai dari Tuhan karena begitu besar kasihnya. Aku tahu aku akan ditolak sama kamu. Tapi aku akan mengasihi kamu anyway. Kalau kamu mau menerima aku. Kalau kamu mau percaya kepadaku, aku akan berikan kasih itu kepadamu. Dan dengan demikian kamu bisa mengasihi aku dan kamu bisa mengasihi sesamamu. Termasuk mengasihi dirimu sendiri. Dan engkau akan hidup keluar dari kutuk dosa. Dan engkau akan masuk ke dalam kasih karunia. Makanya dalam Yohanes 13 ayat 34 Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ini aku berikan perintah baru kepadamu. Perintah apa yang baru? Yohanes 13 ayat 34. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Standarnya bukan dengan standar kasih yang kamu punya. Tapi standarnya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar saya mengasihi istri saya. Standar saya mengasihi anak-anak saya. Standar saudara mengasihi suami saudara. Standar saudara mengasihi anak-anak saudara. Standar saudara mengasihi sesama keluarga saudara. Sesama anggota life group saudara. Sesama anggota masyarakat di mana saudara bekerja atau berusaha. Di mana saudara sekolah atau kuliah. Standar kita mengasihi orang lain bukan lagi dari kekuatan saya sendiri atau dari kasih yang saya punya. Saya mungkin punya air. Tapi air saya sebenarnya sudah tercemar. Tapi kalau dia memberikan air yang murni yang baru buat saya dan saya minum itu. Maka saya memiliki air murni itu untuk saya bisa bagikan pada orang lain. Yang berupa kasih murni yang sesungguhnya dari Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara saya mau mengajak kita semua pada pagi hari ini. Mari kita terima perintah yang baru. Kita mengasihi sesama kita sama seperti standar Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, maka kita harus belajar mengampuni orang lain. Karena kita udah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kalau kita ingin memberi kepada orang lain, bukan transaksional. Beri seperti Yesus sudah memberi, walaupun dia tahu dia akan ditolak, tapi dia akan tetap memberi. Saudara tahu mungkin ada orang-orang yang akan menolak saudara, yang akan tutup pintu buat saudara untuk sebuah rekonsiliasi mungkin, atau untuk sebuah perbuatan baik. Perbuat baik anyway saudara. Walaupun kita ditolak, walaupun kita tahu bahwa kita mungkin akan dihianati sama orang. Walaupun mungkin kita tahu bahwa kita akan ditinggalkan sama orang. Do it anyway. Lakukan saja seperti Yesus sudah lakukan. Demikian kamu lakukan kepada orang lain. Dan itu adalah standar kasih yang baru. Dan saya mau perkenalkan buat saudara. This is love. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang gak mengharapkan apa-apa. Hanya ingin memberi dan menyenangkan orang lain. Hanya ingin rekonsiliasi dan membangun kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Gak ada cara lain saudara. Mencintai bukan dengan cinta saya sebagai manusia berdosa. Saya tutup dengan ini. Tapi mulai belajar mencintai dengan cinta Tuhan yang saya terima sebagai manusia berdosa. Kita gak mungkin bisa mencintai sebagai manusia berdosa. Tapi kita sangat mungkin bisa mencintai dengan kasih yang kita udah terlebih dahulu terima dari Tuhan sebagai orang berdosa. Saya mau ajak kita tundukkan kepala sebentar, datang sama Tuhan. Tuhan Yesus gak pernah membalas ketika dia disakitin. Tapi malah sebaliknya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus gak pernah ngambek ketika dia dikecewakan. Tapi malah dia memberikan perhatian lebih pada orang yang mengecewakan. Tuhan Yesus gak pernah hitungan dengan kita. Demikian juga kita mesti belajar gak hitungan dengan orang lain. Dalam hal memperhatikan dan memberi kasih buat mereka. Saudara pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, sekali lagi saudara, percaya kepadanya. Berani percaya kepada perintahnya, berani percaya kepada hukumnya,
Berani percaya kepada aturan-aturannya bahwa semua yang dia katakan, walaupun sepertinya itu boundaries buat saya, batasan buat saya sangat terbatas dengan perkataannya dia, dengan aturannya dia. Tapi sebetulnya itu sedang melindungi kita. Dan dia sedang menunjukkan justru dia mengasihi kita dengan batasan yang dia kasih. Sekarang apa pilihannya? Apa keputusannya? Apa komitmen kita pada hari ini, di Natal ini? Apakah kita mau hidup di dalam kasih kita sebagai manusia yang sudah rusak? Kasih manusia yang sudah terkontaminasi? Kasih manusia yang hanya sekedar transaksi? Atau kita mau mulai menerima kasihnya Tuhan? Kasih karunia-Nya, terima. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Bersama dengan saya, nyanyikan satu lagu ini. Dan singers akan menolong kita menyanyikan lagu ini juga. Biar kasih Tuhan itu akan menyelimuti kita pada hari ini. Untuk bisa mengampuni orang lain. Untuk bisa menjadi teladan buat orang lain. Dan membangun hidup orang lain. Karena kasih-Mu Ya Tuhan, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. sekali lagi karena kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran-Mu, dengan aturan-Mu, dengan perkataan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami mau belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan dan menghormati perkataan Tuhan. Karena perkataan itulah yang membuat kami hidup. Perkataan itulah yang melindungi jalan-jalan kami. Perkataan itulah yang menerangi jalan-jalan kami sehingga kami gak jalan dalam kegelapan dan ketidakmengertian. Namun Engkau memberi kami pengertian. Terima kasih buat hari ini. Karena Yesus datang buat kami, mengasihi kami, menerima kami apa adanya, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan menyucikan kami, membersihkan hidup kami, pikiran kami yang salah, pikiran kami yang kotor Tuhan. Engkau bersihkan dengan firman Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk bisa melakukan perintah Tuhan, itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman. Nah pagi ini saudara, saya gak mau tutup firman Tuhan ini dengan doa tanpa sebuah komitmen. Dimanapun saudara ada saat ini, dimanapun saudara mendengar perkataan ini. Kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari mendengar firman Tuhan dan katakan, Tuhan aku perlu kasih itu. Aku perlu kasih itu karena aku udah jauh hidup di luar kasih itu. Kasihnya Tuhan, bukan kasih manusia, bukan perhatian manusia, tapi perhatian Tuhan dan kasihnya Tuhan. Aku mau terima itu pada pagi hari ini di acara momen Natal ini. Dimanapun saudara ada di Bethlehem Hall, saudara ada di Jordan Hall, saudara ada di Yerusalem Hall, atau mungkin saudara ada di lobby, atau saudara ada dimanapun di gedung Bethlehem ini, di GSC Bethlehem ini, atau saudara yang ada di North, saudara yang ada di South, dimanapun saudara ada saat ini. Kalau ada di antara saudara, sementara tundukkan kepala saudara sebentar, tutup mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang katakan, Pastor, saya mau minta kasih Tuhan itu kembali mengalir dalam saya, sehingga saya dimampukan oleh Tuhan untuk bisa ngampunin pasangan saya. Saya bisa dimampukan oleh Tuhan bisa mengampuni anak-anak saya, bisa mengampuni orang tua saya. Bisa menerima apa adanya dan saya bisa mencintai orang-orang di sekitar saya bukan dengan cinta yang salah tapi dengan cinta Tuhan yang adalah cinta yang benar dan cinta yang murni. Saya mau belajar untuk itu Tuhan. Saya mau terima kasih Tuhan. Angkat tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini. Dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saya juga sama, saya mengangkat tangan saya juga karena saya perlu kasih Tuhan juga. Kita semua perlu kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang menyadari ini dan saudara tahu bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu kasih Tuhan. Terima kasih. Saya melihat ada begitu banyak tangan terangkat. Boleh gak kita sambil
berdiri, bangkit berdiri, sudah mengangkat tangan, bangkit berdiri dimanapun sudah berada. Dan nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Karena kasih-Mu Tuhan, maka kami diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, kami dimurnikan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu Amin Tuhan, amin. yang selamatkan, Terima kasih Tuhan. menyucikan Yes, yes. dan menebus hidupku. Tunaikan syukur Ya Tuhan, buat pengorbananmu. ya Tuhan. Maha mulia dan Terima kasih Tuhan. Yesus. Bapak, kami datang sekali lagi kepadamu. Mohon ampun daripada Tuhan kalau kami selama ini mungkin kasih yang kami berikan, kasih yang kami nyatakan kepada Tuhan adalah kasih yang transaksional, di mana kami hanya mau mendapatkan keuntungan buat diri kami sendiri. Taat kepada Tuhan untuk bisa diberkati sama Tuhan. Taat pada Tuhan, taat pada aturan supaya kami justru bisa ditambah-tambahkan rezekinya oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu kami mau belajar mencintai Tuhan. Bukan karena apa yang akan kami dapatkan. Mencintai Tuhan karena apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima kasih-Mu pada pagi hari ini. Kasihi kami, kami mau terima pengampunan dari Tuhan, kasih daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, rangkulan, belayan cinta daripada Tuhan buat kami supaya kami bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami terima dan aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat pada pagi hari dimanapun kami berada, North, South, di Central, baik yang ada di lobby, di Jordan Hall, di Yerusalem Hall, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami pulang dari tempat ini, dari Natal ini, kasih Tuhan penuh atas kami, dan kami bisa membagikan kasih itu kepada orang yang ada di sekeliling kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.